Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna wa'alina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, yang mana masjid kita tercipta Masjid Al-Muhajirin. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullahu khairan katsiran tanpa terasa. 1 tahun setelah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama, walau memang via online jarak jauh ya. Tetapi berkat doa Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi saya. Jadi insya Allah pertengahan bulan Agustus ini saya kembali pulang ke tanah air, dan berarti setelah ini saya bisa kembali bersilaturahmi secara offline ya kepada jemaah sekalian. Insya Allah mudah-mudahan di awal September kesehatan Allah dengan mudah sehingga bisa bersilaturahmi ke jamaah Bapak Ibu di masjid kita Muhajirin. Sekali lagi terima kasih, tidak karena doa jamaah, tidak karena support dari Bapak dan Ibu mungkin tidak bisa secepat itu, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan doa dari Bapak dan Ibu dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan sehingga bisa menyelesaikan di bumi Syam ini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air, dan diharapkan nanti juga kembali ke tanah air mampu bisa memberikan yang terbaik untuk jemaah, mampu bisa memberikan yang lebih untuk jemaah, mampu bisa memberikan yang bermanfaat untuk jemaah, mudah-mudahan insya Allah. Dan karena ini pertemuan spesial terakhir secara online, insya Allah mudah-mudahan besok kembali sudah bisa offline. Jadi saya juga akan memanfaatkan momennya sesuai dengan bulannya juga. Jadi insya Allah kita belum melanjutkan yang kajian sirah kemarin terakhir. Insya Allah terakhir kita akan lanjutkan nanti di pertemuan offline. Untuk pertemuan kali ini saya ingin memanfaatkan momen bahwa kita saat ini sedang berada di bulan Muharram. Karena kemarin ada beberapa yang tanya ke saya secara pribadi, kesulitan menjawab di saat dia ditanya oleh orang berkaitan dengan tahun baru Islam. Ada momen di mana dia ditanya oleh tetangganya, lalu ada momen juga dia ditanya oleh sahabatnya. Notabene itu ada yang ditanya oleh orang yang tidak beragama Islam, tapi ada juga yang ditanya oleh orang beragama Islam sekedar ingin tahu karena dia juga tidak tahu. Tapi ternyata sama-sama menjawabnya tidak tahu. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya berkaitan tentang sejarah. Bagaimana tahun baru yang dimiliki oleh orang Islam ini? Ya. Kenapa dia dimulai 1445 tahun yang lalu? Lalu kenapa bulan pertamanya itu kok bulan Muharram? Ya, bukan bulan Ramadan, bukan bulan Dzulhijjah. Lalu apakah ada dalilnya dari Nabi berkaitan dengan hadis? Ya. Menentukan tahun ini gitu kan, karena kan ada di antara kita yang punya keyakinan gitu bahwa kalau Nabi tidak menentukan, Nabi tidak mengarahkan, maka itu sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu kan, atau kalau tidak ada hadisnya itu kan berarti sesuatu itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, apakah ada hadisnya juga berkaitan dengan tahun baru Islam ini sehingga orang Islam punya tahun, kalau punya tahun dari mana? Sekedar ingin menjawab saja, dan mudah-mudahan insya Allah waktu sampai syukur ini kita manfaatkan untuk itu kepada sekalian sekaligus ini pertemuan
terakhir via online. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti di bulan September kembali bisa menikmati suasana syahdunya masjid tidak tercium dari waktu subuh, karena kalau begini memang agak berbeda waktu di sini tengah malam, di sini dini hari, karena di sini kalau musim panas siangnya itu panjang. Jadi kita selesai sholat Isya dari masjid itu mungkin pulang sampai rumah sudah jam setengah 11. Jadi kalau saya tidur itu takut kebablasan. Jadi tadi dari Pak Isya sampai dengan saat ini saya manfaatkan untuk membaca sambil membaca. Nah, alhamdulillah tanpa terasa ternyata sudah jam 12 tadi sampai jam setengah. Terus dikabari ternyata ada subuhnya kan jam 4.45 waktu Indonesia. Jadi memang agak berselisih waktu. Tapi alhamdulillah tidak tidur masih tampak segar. Kalau ketiduran dulu katanya. Nah, pertemuan terakhir offline ini saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, kaitan dengan sejarah umat Islam ini memiliki tahun. Memang tahun yang dimiliki oleh umat Islam ini itu tidak diasas oleh Nabi. Nabi SAW sampai dengan wafat beliau tidak menentukan tahun. Ya, beliau tidak menentukan tahun, beliau tidak mencetuskan tahun. Karena beliau mengikut pada kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu. Orang-orang Arab pada masa itu punya kebiasaan, mereka memiliki tanggal, memiliki bulan. Hanya mereka untuk tahun itu tidak menggunakan nominal seperti kebanyakan orang pada masa itu. Seperti Persia sudah memiliki nominal, Romawi juga seperti itu sudah memiliki nominal, Habasyah sudah memiliki nominal, Kipti sudah memiliki nominal, tahun sekian, 1000 sekian, 2000 sekian. Nah, orang Arab itu menentukan tahun itu sesuai dengan kejadian. Ada kejadian apa di sana, nah itulah mereka sematkan menjadi tahun. Contoh gampangnya ketika kita ditanya kapan Nabi SAW itu dilahirkan, maka jawabannya semua dari kita hafal. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun kerja, bukan tahun 100, bukan tahun 500, bukan tahun 1000, tapi tahun kerja. Tahun kerja itu bukan siu, ya. Karena ada tahun belalang, ya, ada tahun belalang, ya, ada tahun kerja. Macam-macam nama hewan. Kenapa disebutkan tahun gajah? Kita semua sudah tahu. Disebut tahun gajah karena pada saat itu Mekah diserang oleh Abraham dan dia membawa gajah. Dan kala itu pasukan bergajah ini buat orang-orang Arab itu dan pasukan adidaya nggak mungkin terkalahkan. Jadi seolah pasukan itu pasukan yang paling mencoba adalah gajah, maka disebut tahun gajah. Disebut tahun gajah, bukan disebut tahun ababil. Padahal bersama dengan itu kan belum ababil juga ada kan. Kenapa tidak disebut tahun ababil? Karena itu kan belum tahu mereka apa yang akan dari langit itu. Apakah itu burung, apakah itu makhluk lain? Berarti ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Fil baru tahu. Oh, ternyata makhluk yang dulu benar datang untuk menghancurkan gajahnya Abraham dan pasukannya Abraham itu adalah ababil, tayron, burung. Tetapi setelah itu sebelumnya tidak tahu, makanya mereka tidak menyematkan dengan nama itu. Padahal itu juga tidak kurang fenomenalnya, tapi tidak ada gajahnya. Nah, kembali kita di orang Arab, dia tidak punya nominal tahun. Ya, bahkan sampai dengan Islam datang. Sampai dengan Islam datang masih begitu, dan Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan atau mencetuskan satu waktu untuk dijadikan sebagai tahun awal Islam. Hanya saja ketika Islam datang, nama tahun ini diganti dengan peristiwa yang dijalani oleh Nabi. Tahun wahyu, tahun dakwah diam-diam, tahun dakwah terang-terangan, tahun hijrah ke Habasyah, ya, tahun sedih, tahun Isra Mi'raj, tahun hijrah ke Madinah, tahun Badar, tahun Uhud, tahun Khandaq, tahun Khaybar, ya, tahun Fathu Makkah, tahun Turabil, Haji Badar, masih disematkan dengan kejadian. Nabi SAW wafat, belum menentukan tahun.
Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau praktis tidak terlalu lama karena tidak lama dari itu, kurang lebih 2 tahun setengah juga beliau meninggal dunia. Dan selama 2 tahun setengah ini beliau betul-betul fokus terhadap persatuan umat. Karena sebagiannya ada yang murtad, sebagiannya ada yang mau pilih-pilih syariat, mau sholat nggak mau zakat, mau zakat nggak mau sholat. Itu yang betul-betul dikonsentrasikan oleh Khalifah Abu Bakar, sehingga tidak berpikir tentang yang lain. Baru ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia digantikan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru Umar bin Khattab kala itu bisa awal memimpin, kondisi umat sudah bagus, kondisi umat sudah kembali bersatu, kondisi umat sudah kembali pada ajaran yang benar, tidak ada yang telah pilih, tidak ada lagi orang murtad, dan sudah diluruskan oleh sahabat Abu Bakar. Maka sahabat Umar lebih banyak memiliki waktu untuk menata. Di antara yang ditata adalah administrasi. Nah, terjadilah di tahun keempat dari beliau menjadi khalifah beberapa kejadian kaitannya dengan administrasi. Ada surat dari gubernur, di antaranya gubernur Mesir Amr bin As datang kepada khalifah minta petunjuk, karena ada surat perintah dari khalifah, ada tanda, ada benar, tapi dia ada takut. Bingung ini gubernur, mana yang harus didahulukan? Ini sama-sama project, tapi projectnya mana yang dulu? Ternyata itu bukan hanya sekedar terjadi di Mesir, terjadi di Syam juga. Ada kiriman dari gubernur ditanya itu. Bahkan terjadi pada Umar bin Khattab sendiri. Ada yang disebutkan dengan kisah Ayu Syahbani. Karena Umar bin Khattab ada surat di situ, ada tanggal, ada bulan-bulan di Syahban, tapi nggak tahu mana yang duluan. Maka Umar bin Khattab tanya, Ayu Syahbani, ini Syahban yang mana ini? Mana yang harus saya dahulukan? Mana laporan yang awal, mana yang akhir? Ya orang-orang yang tidak tahu, ya juga ya mana. Nah, bertepatan dengan itu datang utusan dari Yaman menghadap kepada Amirul Mukminin. Lalu orang yang dari Yaman ini menyampaikan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami dulu di Yaman sudah memiliki sejarah. Apa yang dimaksud sejarah? Yang dimaksud sejarah adalah tahun. Sudah memiliki tahun dalam nominal. Lalu orang yang tadi menyampaikan kepada Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau kita sebagai seorang Muslim memiliki itu juga, karena yang lain sudah pada memiliki. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak tahu mengiyakan, karena ini perkara bukan perkara biasa. Dulu kan tidak menentukan tahun, padahal Nabi pun tahu. Kalau peradaban dengan di sekitarnya sudah diketahui. Pada masa Hudaybiyah, selepas dari Hudaybiyah setelah Mekah mengirim utusan. Itu ada masa di mana Nabi mengirim utusan-utusan, dikirim ke Kisra, dikirim ke Muqawqis, dikirim ke Kaisar, dikirim ke mana-mana, ke kepala kabilah-kabilah. Ya. Maka beliau tahu bahwa di antaranya adalah tahun yang dimiliki oleh orang-orang yang lain. Tapi Nabi tidak menjelaskan itu pada suratnya. Ya. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak belum menentukan. Maka Umar bin Khattab itu tidak berani. Nabi saya tidak, maksud saya baiknya. Lalu dikumpulkan sahabat yang semua bermusyawarah, apakah kita perlu untuk menentukan tahun pada dulu Nabi meninggal, tidak menentukan tahun. Ini yang di dalam pikiran istilah namanya kaidah tentang bahasa usulnya itu dari tarikh. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tarikh itu adalah meninggal. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu, apakah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu tidak boleh dikerjakan oleh orang lain? Ataukah ketika sesuatu itu ada dari umum, ya, yang menjelaskan, atau mungkin ada masalah yang ada, apakah bagi seorang muslim diperbolehkan? Nah, di sini terjadi pendalilan di antara para ulama sufi, sehingga ada pembahasan tentang kata sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi atau tidak dikerjakan oleh Nabi. Apakah dia merupakan sesuatu yang terlarang ataukah dia sesuatu yang mubah?
Maka pada waktu ketika memimpin rapat itu diputuskan bahwa sepakat para sahabat-sahabat senior karena yang ada dikumpulkan adalah para ahli badar. Para ahli badar, dan ahli badar kala itu menyepakati kalau kaum muslimin memiliki tahu. Dan mereka menilai bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi dengan tidak menentukan tahu, karena memang Nabi kala itu belum melihat urgensinya. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh Nabi tidak menunjukkan larangan. Maka diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan. Sana ada kemaslahatan, ya di sana ada sesuatu juga yang menjadi dalil umum. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa iddah syuhur nasyar, bahwa bilangan bulan 2012, yang 12 menunjukkan sholat isya tahun. Ya. Dengan itu semua diolah dari yang ada, maka para sahabat memutuskan bahwa umat Islam perlu untuk memiliki tahu. Nah, satu jawaban penuhi atau satu jawaban terselesaikan dan solusinya bahwa umat Islam perlu punya tahu. Permasalahan berikutnya itu lalu kapan tahun pertamanya? Dan tidak mungkin tahun pertamanya adalah di saat mereka rapat. Oke, kalau begitu kita putuskan sekarang adalah tahun pertama. Diulpan pada tahun. Kenapa? Karena Islam bukan yang membagi khatam. Oleh karena itu dirapatkan kembali. Kalau begitu kapan kita menentukan awal? Di antara sahabat memberikan usul. Tadi mengatakan lahirnya Nabi menjadi tahun pertama. Karena dengan lahirnya Nabi disitulah tanda Islam akan ada. Ada yang mengusulkan usulan kedua, saat wahyu turun pada Nabi. Karena ketika wahyu turun itulah yang permulaan Islam. Ada yang mengusulkan ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan awal tahun mulainya dari hijrah, karena disitulah dia Islam mulai. Ya, soal dalam tanda kutip berjaya. Lalu ada yang mengusulkan tentang wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi menjadi tobat di mana umat ini mandiri. Umat yang yang mengatakan dari kali itu memilih hijrah. Bukan yang lain dia penting-penting. Lahirnya Nabi penting pasti. Kalau tidak lahir Nabi ya tidak ada Nabi akhir zaman. Islamnya juga begitu kan. Menerima Islam pertama kali juga penting kan. Itu momen Islam ada di muka bumi. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih melihat bahwa hijrah memiliki nilai, di mana umat Islam ini seolah membentuk peradaban yang tadi senantiasa dalam tekanan, sekarang mampu untuk bergerak, mampu untuk bangkit, ya, mampu untuk berdikari. Pada akhirnya hijrahnya dipilih. Oleh sebab itu tahun ini juga disematkan dengan tahun Hijriah. Tahun Hijriah seolah diberikan isyarat ya, dengan sejarah hijrah itu tadi. Dan Umar bin Khattab juga di antara beberapa yang dapat disimpulkan dari hikmahnya seolah menginginkan itu umat ini ketika dia masuk di bulan Muharram, yang artinya dia berpindah kepada tahun berikutnya, itu banyak belajar dari hijrah, sehingga tahun yang dia lalui, ya, tahun berikutnya yang dia lalui itu bisa jauh lebih baik. Karena semangat hijrah begitu. Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah taubat di mana Islam menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Maka seorang muslim seolah di tiap tahunnya itu dituntut. Setiap berpindah tahun, dia harusnya mampu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu di antara mungkin di antara urutan hikmah yang ada. Dan kita tidak melihat pada hikmah, dan kita tidak membicarakan hikmah, kita membicarakan sejarah. Setelah diputuskan bahwa hijrah Nabi itu menjadi tahun pertama, maka dihitung mundur. Ketika dihitung mundur, ternyata masa di mana para sahabat kala itu rapat itu bertepatan dengan tahun 17. Ya, dihitung mundur ternyata hijrah Nabi sudah 17 tahun yang lalu. Berarti saat itu sudah tahun 17 Hijriah. Ya, sudah di tahun 17 Hijriah. Jadi ditentukan umat Islam yang memiliki tahun itu
pada tahun 17 setelah hijrah, ya, atau 7 tahun setelah wafatnya Nabi. 7 tahun setelah wafatnya Nabi, baru umat ini memiliki tahu melalui rapat yang diasas oleh Khalifah kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketemu tahun yang 17. Timbul lagi pertanyaan berikutnya. Lalu kalau begitu bulan pertamanya apa? Ada yang usul bulan pertamanya bulan Ramadan. Karena di saat ini semua umat sudah beribadah. Ada yang usul bulan pertamanya bulan Dzulhijjah. Karena saat ini umat seluruh dunia sebagiannya ada yang berkumpul untuk haji. Jadi segala penjurutnya berkumpul satu semuanya di Arafah. Lalu ada yang usul, sahabat Osman bin Affan usul supaya bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, karena itu mungkin pada saat itu maka mungkin kita lebih pas usulannya ketika usulan Ramadan, karena Ramadan kan bulan dimana memang betul dan kaum muslimin banyak yang melaksanakan aktivitas ibadah. Kalau masuk tahun pertama itu atau masuk bulan pertama dalam 1 tahun, umur banyak orang berdoa di awal tahun atau haji. Tapi ternyata dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih memilih Muharram. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan begini? Kita memilih tahun itu berdasarkan sejarah. Ya, sejarah yang kita pilih adalah hijrahnya. Maka untuk memilih bulan pertama pun berdasarkan sejarah. Karena sejarah berkaitan dengan hijrah, kalau kita melihat tahunnya itu disematkan pada hijrah tadi, maka bulan pertamanya juga harus disematkan pada hijrah. Ternyata bulan Muharram itu adalah bulan di mana Nabi melepas rombongan hijrah pertama ke Madinah. Memang Nabi tidak hijrah di bulan Muharram, tidak. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Hijrah Nabi di bulan Rabiul Awal bersama dengan Abu Bakar. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melepas rombongan hijrah pertama di bulan Muharram. Kenapa? Karena kisahnya. Sejarah hijrah ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bukanlah wahyu yang turun semalam lalu memerintahkan kepada Nabi untuk pindah ke Madinah begitu saja. Sejarah hijrah ini sejarah panjang. Diawali sejak Nabi ditinggal wafat oleh paman dan istrinya di tahun ke-10 dari kelahiran. Kali itu orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi sampai berani mengusir Nabi. Singkat cerita, insya Allah tidak akan bahas sampai pada kisah ini pengusiran Nabi ini tadi. Singkat cerita sampai ketika beliau sudah terusir dan tidak memungkinkan kembali karena orang-orang kafir Quraisy kala itu mengultimatum kalau Nabi sampai kembali lagi maka akan dibunuh. Soal halal itu. Tapi dengan izin Allah ada satu kabilah yang memberikan suaka. Dan kabilah ini pimpinannya adalah temannya dari ayah dan Nabi. Temannya Abdullah ya. Ini dua orang kafir Quraisy berarti tidak akan cerita tentang ini secara detail. Tapi intinya ada kabilah yang akhirnya memberikan suaka dan akhirnya Nabi bisa balik lagi. Tetapi kala itu Nabi meyakini bahwa mungkin suaka ini tidak bertahan lama. Artinya memang harus sudah berpikir untuk mencari tempat lain. Ya. Sudah memang sebelumnya, seperti yang kita kisahkan beberapa kesempatan terakhir yang berkaitan dengan hijrah para sahabat itu ke Habasyah. Ya kan? Para sahabat itu diminta untuk hijrah ke Habasyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi melihat bahwa Habasyah ternyata bukan tempat yang subur ya, dengan beberapa faktor. Intinya Nabi berpikir mencari tempat yang lebih memungkinkan, sehingga mulai dari tahun ke-10 dari kenabian itu ya,
semenjak dari pengusiran itu, Nabi berusaha untuk menghubungi kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Ditanya siapa yang mau menerima dakwah ini, siapa yang mau menerima Islam, dan siapa yang mau menerima menjadikan tempat itu sebagai tempat hijrah kaum muslimin. Ternyata tidak ada satu pun yang menerima. Di sekitar Mekah semua. Akhirnya dia berpikir berbeda caranya untuk bisa memberitahu yang lebih jauh. Tapi yang lebih jauh bagaimana mendatanginya sulit. Sampai akhirnya ada ide bahwa Mekah itu ada satu momen dalam setiap tahun di mana orang-orang yang dari jauh datang. Kapan itu momen? Di bulan Dzulhijjah. Momen itu di bulan Dzulhijjah. Semua orang bertunjuk-tunjuk waktu sudah untuk melaksanakan haji. Kita yang bertanya juga kepada haji saja, Nabi belum haji, nanti hajinya masih di wadah. Betul, Nabi memang belum haji, tetapi orang-orang di sekitar Jazirah Arab, bahkan sebagian besar dari Syam juga itu mereka datang ke Mekah untuk haji, karena haji ini disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Jadi mereka-mereka yang punya apa istilahnya, ya yang punya sambutan kepada para nabi yang ada dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Isa haji. Akan tetapi haji sudah pada diselesaikan, tidak sesuai dengan syariat yang benar. Makanya ahli haji itu sambil tawaf itu sambil nangis, tawafnya sambil ketawa, tawafnya sambil teriak, tawafnya sambil telanjang. Tapi tidak tawaf itu dalam haji. Bahkan ada orang-orang ada minat, ada minat. 11, 12, 13 itu mereka ada di Mina. Nah, di kesempatan ketika mereka berada di Mina, itu Nabi mendatangi mereka untuk menyampaikan tentang dakwah ini, untuk menyampaikan tentang agama ini. Hanya pada tahun ke-10 itu, karena sudah dilihat bahwa gelagatnya oleh Abu Jahal kala itu dan Abu Lahab pamannya, bahwa Nabi akan mendatangi orang-orang ini dan seolah ingin mendakwahkan tentang Islam. Maka mereka tak mau mencoba, sehingga mereka dampingi terus. Mereka dampingi terus Nabi itu, mau datang ke kabilah mana, mau datang ke daerah utusan mana, mau datang ke. Maka setelah Nabi menyampaikan apa yang ingin disampaikan, Abu Lahab yang langsung di, wahai kabilah, aku ini adalah pamannya Nabi. Aku ini adalah pamannya orang. Orang ini keponakanku, dia gila, maka jangan didengar. Ya. Kalau Abu Jahal sudah itu mengatakan, aku adalah pimpinan kota ini, dan ini adalah rakyat. Aku sampaikan bahwa dia gila, maka jangan kau dengar. Bayangkan, semua ada yang kenal dengan Nabi Muhammad itu kan. Ya sama dengan ketika kita datang ke satu tempat yang asing, lalu ada orang datang menawarkan sesuatu. Selesai dia dari menawarkan, ternyata ada orang di sebelahnya mengatakan, saya pamannya, ini ponakan saya, jangan kamu percaya, dia gila. Lalu di sebelahnya lagi orang yang berdiri bilang, saya juga lurahnya, ini warga saya, dia gila. Kira-kira dia gimana? Ya. Pasti akan menolak orang-orang ini. Karena apa? Pamannya datang bilang gila, lurahnya datang bilang gila. Jadi kita lebih percaya paman dan lurahnya gitu ya. Dan itulah yang terjadi pada Nabi. Itulah yang terjadi pada Nabi. Karena Nabi SAW menyampaikan itu, Abu Lahab, Abu Jahal selalu ada di sampingnya. Sehingga praktis tanggal 11, 12, 13 pada hari Mina itu tidak ada satupun yang bisa untuk didakwai. Sehingga seolah pupus harapan pada hari ini berkejaran dengan waktu. Kalau tidak segera, maka bisa dengan sendirinya habis umat Islam di Mekah. Karena tindasan orang-orang kafir Quraisy makin menjadi. Kalau tidak dibunuh, kalau tidak dipaksa, kalau tidak dibuang, kalau tidak, pokoknya habis. Maka nanti berkejaran dengan waktu untuk bisa mencari tempat. Nah, di tanggal 13 akhir, orang-orang semua pulang dari Mina. Ya, selesai dari aktivitas haji mereka ada yang balik ke Mekah, ada yang balik ke negara mereka masing-masing untuk ke tempat mereka masing-masing.
Kala itu menjelang pagi, langit sudah mulai meredup, sudah tidak ada lagi orang di Mina. Kala itu Nabi masih di Mina. Lalu Abu Bakar kala itu membersamai Nabi seolah menghibur Nabi. Wahai Rasul, tidak mengapa, insya Allah tahun depan kita akan coba lagi. Sekarang kita pulang, karena hari sudah mulai gelap. Tapi karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah ingin beristirahat sedikit dan tetap berseru kepada Allah. Maka Nabi menyampaikan, kita tunggu sampai malam lalu kita istirahat sejenak, karena sudah luar biasa 3 hari mendatangi setiap yang ada, tetapi bersamaan dengan itu pamannya Abu Lahab, maka dengan Abu Jahal seolah kembali melawan dengan kata-katanya secara fisik dan psikis. Tetapi dia menyampaikan, mudah-mudahan Allah tetap berikan kebaikan kepada kita, jangan keluar. Jadi dalam kondisi yang sampai seperti itu, Pak, sudah mulai gelap, tidak ada orang lagi, dan tetap aja langsung sampai ketika benar-benar gelap, baru Nabi lepas dari sholat maghrib. Nabi mengajak Abu Bakar di luar juga ketika jalan pulang, belum jauh, masih di seputaran Mina, karena sudah gelap kan tidak bisa melihat secara jelas. Tapi terdengar suara orang berjalan. Lalu Nabi menghentikan langkahnya. Ketika Nabi menghentikan langkahnya, Abu Bakar itu sama, karena sama-sama mendengar di padang pasir. Ini begitu tersetar. Lalu Nabi dengan isyarat meminta Abu Bakar untuk mendekat berdua, tapi dengan pelan-pelan menuju sumber suara. Apa berarti? Ini manusia kah atau bukan? Ketika tanya, ternyata begitu didekati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul ada orang berkumpul. Memang tidak banyak juga yang terlihat pertama suara, dan mereka seorang merahasiakan pertemuan itu, karena tidak ada api yang dibuat ya untuk bisa terlihat dari secara pertemuan. Dan ketika didengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ini yang berkumpul adalah anak-anak muda yang sedang memikirkan daerahnya. Mereka sedang diskusi bagaimana mereka bisa memberikan solusi pada daerahnya. Untuk anak muda ini kan merasa bahwa mereka sudah haji, maka mereka berusaha itu haji mereka ini bisa memberikan satu kebaikan setelah mereka berdoa kepada Allah. Pemuda ini mereka berdiskusi, kenapa? Karena daerahnya itu selalu sebentar. Daerahnya tidak pernah damai. Daerahnya selalu konflik. Sebulan 2 kali, 3 kali perang. Sehingga praktis selalu saja ada korban jiwa. Nah, mereka menginginkan bagaimana caranya supaya daerah mereka ini diaman. Nah, dari percakapan itu Nabi bisa menangkap, ternyata pemuda ini datang dari Madinah, dan mereka sedang mengkomunikasikan, mendiskusikan apa yang terjadi di Madinah. Maka Nabi langsung masuk ke pemuda itu. Bisa dibayangkan ya, para pemuda itu pasti kaget luar biasa, karena mereka itu berkumpul juga kan mereka berkumpul itu diam-diam, tiba-tiba ada orang pemuda itu. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa komunikasi yang Masya Allah, nah dia menunjukkan cerdasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi masuk itu tidak serta-merta membuat kaget mereka, Nabi bertanya, wahai pemuda, sungguh aku sudah mendengar apa yang kalian perbincangkan dan aku bisa memberikan solusinya. Pemuda itu waktu tadinya kaget, tapi ini ternyata ada yang datang bisa memberikan solusi, dan mereka sedang mencari solusi, maka mereka tidak serta-merta menolak. Tidak ada, kami datang dari mana? Dijawab dari Yatsrib.
Ya, itu nama Madinah pada masa itu gitu, sebelum hijrah Nabi kan namanya ya. Oh, pada Nabi datang. Apakah kalian bertetangga dengan Yahudi? Kenapa Nabi bertanya Yahudi? Kita akan lihat. Dan memang di Madinah kala itu 40% penduduknya Yahudi. Orang Yahudi, bukan penduduk asli. Penduduk aslinya dua suku, Khazraj dan suku Aus, dua suku yang penduduk asli Madinah. Tapi 40% itu Yahudi. 40% Yahudi. Nabi bertanya, apakah kalian bertetangga dengan Yahudi? Mudah-mudahan enggak. Oh, ada satu ternyata yang bilang, iya, saya bertetangga dengan Yahudi. Ada apa? Oh, hubungannya. Kamu tanya tentang tetangga Yahudi dan apa yang akan kau berikan dari solusimu? Maka Nabi mengatakan, apakah orang-orang Yahudi yang masuk ke Madinah, atau dari Yathrib, bahasa dari Yathrib, mereka sedang dihebohkan dengan sesuatu? Karena ini akan menjadi jawabannya. Yang mereka tidak bertetangga, dia tidak tahu. Yang bertetangga dia tahu. Ya, memang. Tetanggaku Yahudi lagi heboh. Bahasa kita sekarang hadir itu. Hari-hari selalu ada perkumpulan di tempat mereka. Tetapi yang kita tidak terlalu peduli. Walau tahu apa yang disampaikan. Makanya bertanya apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau kemudian dijawab, yang dilakukan oleh mereka bilang ternyata ada Nabi baru, Nabi akhir zaman yang akan Allah utus. Inilah saatnya. Itu yang Allah bertanya terjadi. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan justru itu yang akan memberikan solusi pada. Dan akulah yang dimaksud oleh Yahudi itu tadi. Tapi ini Yahudi. Bila katakan di akhir zaman dan ini. Makanya Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan apa yang disampaikan itu dengan beberapa ayat Al-Quran. Dan ternyata itu yang membuat pemuda-pemuda dari Madinah ini terbuka hatinya. Untuk dengan tahapan komunikasi yang disampaikan oleh Nabi. Setelah yang diberikan itu untuk memberikan jawaban bagaimana cara menegakkan kedamaian, dan agama ini hanya agama yang menegakkan kedamaian, yang mengajak kepada ketakwaan. Maka itu satu demi satu pemuda-pemuda yang jumlahnya 5 orang ini tadi terbuka hatinya menerima hidayah. Lalu mereka bertanya bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi pengikut dan mengikuti agama ini. Maka mereka mengatakan bersyahadat. Dibimbing syahadat, mereka bersyahadat semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kala itu Nabi memberikan pesan, pulanglah kalian, lalu dakwakan sedikit. Mungkin baru sedikit ini sampai. Dakwakan apa kalian dengan lewat hari. Lalu kita janjian ketemu nanti di tahun yang akan datang. Di tahun depan, di musim haji, di tanggal yang sama, 13 Zulhijjah, di tempat yang sama, di jam yang sama. Karena seorang paham kalau tahun depan pun di saat nanti Nabi berdakwah di musim haji itu pasti akan diikuti juga oleh Abu Lahab dan Abi Lahab. Maka untuk melihat waktu yang paling pas ini, karena mereka merasa bahwa semua orang sudah pulang, ya, dan ketika mereka semua sudah pulang, itu pertemuan ini tidak akan dicurigai. Ini tidak akan cerita, tentunya kita akan cerita, tetapi ini saya tidak sampaikan, hanya umumnya. Karena waktunya juga tidak cukup, kan 10 menit lagi kalau tidak salah sudah waktu syukurnya. Tapi ini dimulai dari sini. Jadi artinya saya mau bicara yang tadi disampaikan bahwa hijrah itu bukan langsung Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan wahyunya lalu perintahkan Nabi untuk bisa berangkat pergi hijrah, bukan. Ya. Tetapi berawal dari tahun ke-10 dari kenabian. Nanti tahun berikutnya, tahun ke-11 dari kenabian yang datang masih bisa dihitung jari. Belum lagi. Lalu istilah terjadi baiat Aqabah pertama.
Lalu tahun kedua sudah kalian. Nah, di tahun ini jumlahnya sudah agak signifikan. Ya. Walaupun tidak banyak sekali, tapi minimal sudah sangat signifikan. Dan bersama dengan tahun 12 dari kejadian itu tekanan orang-orang kafir Quraisy sudah makin menjadi. Tekanan orang-orang kafir Quraisy sudah makin membuat mudah. Barulah di akhir dari haji di tahun 12 dari kejadian itu, baru ya, setelah itu Nabi di bulan setelah bulan Dzulhijjah itu mengirim para sahabatnya untuk pergi berhijrah. Karena kondisinya sudah makin mengerikan. 2 tahun, 3 tahun berselang berarti 10, 11, 12, 3 tahun berselang, 3 tahun mencari tempat, ya, untuk tempat di mana kaum muslimin bisa hijrah, dan 3 tahun ini tidak akan membuahkan hasil kecuali hanya 1 tempat saja. Ya, tidaklah seorang datang yang bisa menerima kecuali hanya 1 tempat saja, yaitu Yathrib, yaitu Madinah. Maka kali itu diminta kloter pertama, karena terus dalam Dzulhijjah itu kan bulan Muharram. Jadi kloter pertama itu Nabi SAW lepas di bulan Muharram, dilepas oleh Nabi SAW di bulan Muharram. Terus berjalan kloter berikutnya dengan berbagai macam cerita ketika para sahabat ini ingin hijrah. Ada yang hijrahnya itu sembunyi-sembunyi sampai akhirnya terpisah. Laki-lakinya di luar, perempuannya atau suaminya di luar, istrinya masih di belakang. Yang istrinya di luar, suaminya masih di belakang. Berbagai macam kisah. Ada yang hijrahnya terang-terang seperti Umar bin Khattab. Sampai tawaf ke Ka'bah, lalu beliau menyampaikan kepada siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, maka kamu lihat aku di balik bukit. Karena aku Umar bin Khattab akan hijrah ke Madinah. Maka Umar bin Khattab tidak ada yang berani juga, tidak ada yang berani untuk bisa mencegah. Karena tidak ada yang mengingat Umar bin Khattab, tidak ada yang cari mati lah istilahnya bahasa itu. Sehingga beberapa kaum muslimin itu ikut bersama dengan Umar bin Khattab. Ada yang boleh di tengah perjalanan dicegah. Contoh Suhaib Ar-Rumi, Abu Dzar Al-Ghifari itu dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy semua. Kenapa? Aku ingin hijrah. Tidak bisa semudah itu. Kamu datang dari daerah luar Mekah miskin. Kamu cari penghidupan di Mekah. Lalu setelah kamu kaya, kamu dengan mudahnya ingin meninggalkan Mekah. Pergi. Tapi bersama dengan sahabat tadi, mereka menyampaikan, kalau yang menjadi masalah adalah kekayaanku, maka semua kekayaan yang aku tinggal di Mekah itu ambil. Tapi orang itu ada 1000 ekor onta, ya, sekian kain, ya, harta emas perak, segala macam. Makanya orang ini di luar kafir Quraisy untuk oke gitu, dikasih berbagai cerita macam berkaitan dengan hijrah, puasa, termasuk hijrah Nabi Muhammad SAW punya cerita tersendiri. Nanti insya Allah mohon bisa urutan hijrah, urutan sejarah Nabi itu sampai pada momen hijrah. Tapi ini seperti itu. Nah, kembali tadi kenapa Umar bin Khattab menerima usulan dari Utsman bin Affan bahwa bulan pertama dalam tahun Hijriah itu ada pada bulan Muharram, karena memang dari runutan sejarah bahwa Nabi SAW melepas kaum muslimin untuk berangkat hijrah. Para sahabat kala itu ada di bulan Muharram, dan ternyata Masya Allah juga di bulan Muharram yang bertepatan bagi Rasulullah masuk kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang terdahulu. Nabi Nuh selamat dari bahteranya itu mendarat di Bukit Jud atau di Gunung Jud itu di bulan Muharram. Nabi Ibrahim, ya, ini dalam riwayat beberapa yang ada dan sampai ke kita dari Ka'bah contohnya mengatakan bahwa
api yang dibuat oleh orang-orang yang dibuat oleh orang-orang yang ingin membakar. Ya, Nabi Ibrahim itu dibuat dingin itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selamatkan di bulan Muharram. Nabi Musa lalu di bulan yang diselamatkan di bulan Muharram. Bahkan itu diceritakan oleh diceritakan oleh Yahudi ketika Nabi bertanya, kamu puasa apa ini? Maka orang Yahudi mengatakan di hari inilah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka kami puasa, tapi diberi uang dan ketepatan dengan juga bulan Muharram. Allah berikan jalan kedua kepada kaum muslimin yang ada di Mekah kala itu dengan segala macam kezaliman dan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy itu dengan hijrah. Nabi SAW lepas kelompok pertama berangkat hijrah ini di bulan Muharram. Masya Allah, dan itu bukan sebuah kebetulan. Semua umat Allah selamatkan di bulan Muharram, dan ternyata umat Islam pun mendapatkan takdir yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram juga. Di bulan Muharram. Dan Masya Allah, dengan takdir Allah juga putusan yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tahun pertamanya itu dimulai dari hijrah Nabi, bukan dari lahirnya Nabi, bukan dari wahyu pertama dulu. Dia hijrah Nabi, dan ternyata hijrah ini ada kaitannya juga dengan Muharram. Karena pertama kali Nabi melepas rombongan untuk berangkat menuju ke Madinah itu di bulan Muharram. Ya, jadi bertemu itu, dan akhirnya kita umat Muslim ini mendapatkan berkahnya. Karena bulan Muharram di mana bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan segala kebaikan kepada umat-umat terdahulu. Itu menjadi awal tahun buat kita. Ya, menjadi awal tahun buat kita. Maka kaum muslim itu mengawali tahunnya itu dengan rahmat dari Allah. Dengan rahmat dari Allah. Ini berbeda dengan tahun yang biasa dipakai. Gitu ya. Kalau kita lihat itu ada miris juga kalau kita pakai tahunnya orang kebanyakan pakai di tahun Masehi itu ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nama-nama di masing-masing. Januari, Januari, Februari, Februari, Maret, March, ya, April, April, Mei, ya, itu sama dengan Dewa, ya, yang tidak menjadi Dewa nanti Juli, nah itu dia Julius Caesar, ya, Agustus juga dari Agustus, Caesar Agustus. Berarti September, Oktober, November pada hitungan tersendiri, tapi juga tidak lepas juga dari khalafat yang ada pada orang-orang Romawi pada masa itu. Sebenarnya ini juga, dan ini sudah ada dari masa ini, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mau mengadopsi penanganan yang dimiliki oleh orang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang ada di dalamnya itu ada nilai-nilai seperti itu. Bagaimana nama-nama Dewa disebut dalam bulan-bulan yang itu akan tepat dan dekat dengan orang Islam. Juga dia mengambil penanggalan yang dimiliki oleh orang Persia, karena orang Persia lebih besar bulan-bulan mereka itu dari nama-nama api, bintang yang mereka sembah. Nah, orang-orang pada masa itu tidak. Makanya kenapa nama-nama bulan itu diambil dari orang-orang Arab? Karena orang-orang Arab murni memberikan nama bulan itu dengan nama masa, ya. Yang ketika bulan itu mau disebutkan atau dijadikan sebagai bulan itu sedang ada apa? Misalnya contoh Jumat, yaitu kondisi sedang kondisi sedang bersah. Robi, kondisi sedang tumbuh subur. Robi awal, semua dia dari kejadian khas itu terjadi seperti contohnya Dzulhijjah, Dzulhijjah itu orang pada semua yang berdiri dalam rumah, Dzulhijjah orang masyarakat berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu modern. Ada beberapa yang dicontoh di antara Muharram ini orang yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama sebelumnya saya tidak ingat persisnya, tapi diganti oleh Nabi Muhammad. Ya, dengan Muhammad. Yang lain sesuai dengan apa yang ada. Oleh karena itu inilah yang sebelumnya sekaligus merupakan pengajian penutup
secara online dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan tahun yang baru ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan segala hajat yang kita harapkan, mudahkan segala keinginan yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, jauh dari segala macam keburukan, dan bukakan kita segala pintu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan tahun yang baru ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat sehingga dosa-dosa kita di tahun yang sudah lalu dihapus, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun yang akan datang Allah mudahkan untuk senantiasa menjadi lumur pahala dari amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan waktu syukur yang ada. Bismillah, saya mohon doa, dan insya Allah mudah-mudahan di bulan depan kita kembali bisa bertatap muka melalui kajian offline. Jadi ini adalah kajian online terakhir kita, kajian online terakhir. Dan sekali lagi juga saya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya terus seluruh jamaah yang memberikan kesempatan kepada saya selama setahun setengah ini, Masya Allah, untuk bisa bersua. Walaupun saya yakin itu tidak mudah, ya mudah ketika datang tentunya di sana dan menyaksikan Ustaz yang memberikan materi ini. Hanya sekedar melihat TV itu pasti akan berat, tapi Bapak Ibu dengan ikhlas dan segala kebaikan hati yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa tetap mengisi, ya, lebih khusus kepada Ustaz Ali yang senantiasa untuk bisa menghubungi ya, waktu-waktu di mana saya harus mengisi dan mengingatkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Mas Irfan juga yang selalu menyediakan tempat, ya, selalu mengingatkan saya di malam hari bahwa nanti video dan sebagainya dan semua Bapak Ibu, ya, dari jajaran ketua DKM, yayasan dan sebagainya. Saya lagi di kesempatan terakhir ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan atas doa kepada Ibu. Alhamdulillah dengan izin Allah memudahkan segala proses tadi yang ada di Jordan ini, dan insya Allah dengan izin Allah nanti di pertengahan Agustus dimudahkan untuk bisa kembali ke tanah air. Mohon doanya juga untuk bisa kembali ke tanah air ini memberikan manfaat yang lebih baik untuk para jamaah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah manapun apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah jauh bila sunnah Al-Quran Sunnah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.